Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah. Berjumpa lagi bersama Budila pada pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan, yaitu kubus dan balok. Sambil menonton video ini, simak juga modul kalian ya. Oke anak-anak, cara menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalian juga bisa membaca ini di modul, karena di situ Budila juga sudah tuliskan. Oke, yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun gabungan tersebut. Entah itu balok dengan balok, kubus dengan kubus, atau balok dengan kubus. Setelah itu, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang berhimpit, luasnya tidak dihitung. Di sini, kalian menentukan sisi mana yang dihitung luasnya dan sisi mana yang tidak dihitung luasnya karena berhimpit. Nanti akan Budila jelaskan pada contoh soal yang ada pada video ini. Tentunya di modul juga sudah ada. Terakhir, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Jadi bangun ruang yang menyusun bangun gabungan, kita jumlahkan semuanya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Di sini juga sudah Budila tuliskan pada modul. Hanya ada perbedaan pada caranya. Jadi, anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya. Sekarang, coba amati gambar bangun ruang gabungan ini. Terdiri dari bangun ruang apa saja anak-anak? Ya, benar sekali. Terdiri dari bangun ruang balok dan bangun ruang balok. Jadi ada 2 bangun ruang balok. Satunya kecil, satunya besar. Nah, tentu kalian masih ingat bukan luas permukaan bangun ruang balok? Ya, kita misalkan bangun ruang balok yang atas dengan diberi nama luas permukaan balok atas. Untuk penamaannya terserah kalian. Bisa diberi nama balok 1 atau balok kecil atau balok atas seperti punya Budila ini. Terserah, bebas kalian mau menamakan apa. Nah, di sini luas permukaan balok atas sama dengan 2 dikalikan panjang dikalikan lebar
ditambah panjang dikalikan tinggi, ditambah lebar dikalikan tinggi. Lalu dikurangi panjang dikalikan lebar. Bu, kenapa sih kok dikurangi? Ya, karena sisi yang bawah ini berhimpit dengan bangun ruang balok bawah. Jadi dikurangi. Seperti yang sudah Budila jelaskan tadi, bahwa sisi yang berhimpit tidak dihitung. Jadi, caranya dengan mengurangi ini. Panjang dikalikan lebar. Sekarang, mari kita masukkan angka-angkanya pada rumus. Nah, di sini. 2 dikalikan panjang dikalikan lebar. Panjangnya 14, lebarnya 4. 4 dari mana, Bu? Panjang lebar ini sama dengan panjang lebar yang bawah, yaitu 4 cm. Jadi, 14 dikalikan 4. Kemudian, panjang dikalikan tinggi. Sama dengan panjang dikalikan lebar ya, angkanya, yaitu 14 dikalikan 4. Ditambah lebar dikalikan tinggi. Lebarnya 4, tingginya juga 4. Kemudian dikurangi panjang dikalikan lebar karena berhimpit, yaitu 14 dikalikan 4. Kemudian hasilnya 2 dikalikan 56 ditambah 56 ditambah 16 dikurangi 56. Di sini tentu yang di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya 128. Kemudian dikalikan 2. Hasilnya 256 dikurangi 56. Jadi, luas permukaan balok atas yaitu 200 cm persegi. Nah, mudah bukan? Selanjutnya, kita hitung luas permukaan balok bawah. Rumusnya sama dengan luas permukaan balok atas. Ya kan? Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Panjang dikalikan lebar berarti 20 dikalikan 4. Panjang dikalikan tinggi berarti 20 dikalikan 7. Lebar dikalikan tinggi berarti 4 dikalikan 7. Kemudian dikurangi panjang dikalikan lebar karena berhimpit. Dikurangi ini yang sudah Budila tunjukkan ya. Jadi 14 dikalikan 4. Hasilnya 2 dikalikan 80 ditambah 140 ditambah 28 dikurangi 56. Seperti biasa yang di dalam kurung harus dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya 248. Kemudian dikalikan 2. Hasilnya 496. Barulah dikurangi 56. Hasilnya 440 cm persegi. Sekarang sudah dihitung semua luas permukaannya dari balok atas dan balok bawah. Lalu luas permukaan bangun ruang gabungan ini yaitu tinggal kita jumlahkan dari luas permukaan balok atas dan luas permukaan balok bawah. Hasilnya yaitu 640 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan?
langsung hubungi Budila ya. Oke anak-anak, inilah contoh soal yang kedua. Budila sudah tuliskan pada modul juga. Sekarang perhatikan baik-baik. Bangun ruang gabungan ini terdiri dari bangun ruang apa saja? Masih bingung? Budila beri bantuan. Nah, kalau sudah diberi tanda garis putus-putus, kalian jadi tahu kan terdiri dari bangun ruang apa saja? Benar sekali, terdiri dari 2 bangun ruang balok. Di sini Budila tuliskan atau Budila namakan bangun 1 dan bangun 2. Mas tuliskan rumusnya ya anak-anak seperti tadi. Loh, Budila kok caranya beda? Kok rumusnya beda? Nah, ini adalah cara lain anak-anak. Panjang dikalikan lebar hanya ditulis 1. Karena kan yang satunya berhimpit, jadi tidak dihitung. Langsung saja kita masukkan angkanya. Ya, panjangnya 8. Lebarnya 10. 8 dari mana Budila? 8 dari 14 dikurangi 6. 10 dari mana Budila? Lebar bangun 1 sama dengan lebar bangun 2, yaitu 10. Kemudian panjang dikalikan tinggi. Panjangnya 8, tingginya 5. 5 dari mana Budila? Dari 10 dikurangi 5. Hasilnya 5. Kemudian lebar dikalikan tinggi. Berarti lebar dikalikan tinggi. Lebarnya 10, tingginya 5. Langsung kita operasikan. Nah, yang di dalam kurung dikalikan dan dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya sudah seperti itu. Kemudian dijumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 90. Kemudian dikalikan 2, hasilnya 180. Barulah dijumlahkan 80, hasilnya 260 cm persegi. Selanjutnya luas permukaan balok 2. Nah, rumusnya sama ya dengan yang sebelumnya. Dikurangi panjang dikalikan lebar ya, karena ini berhimpit. Ya, oke. Langsung kita masukkan angkanya. Panjang dikalikan lebar berarti 14 dikalikan 10. Panjang dikalikan tinggi berarti 14 dikalikan 5. Lebar dikalikan tinggi berarti 10 dikalikan 5. Dikurangi panjang dikalikan lebar berarti dikurangi 8 dikalikan 10. Hasilnya, nah sudah terlihat. Yang di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 2, hasilnya 520, barulah dikurangi 80, hasilnya 440 cm persegi. Jadi, luas permukaan bangun ruang gabungan di samping yaitu 700 cm persegi. Mudah bukan? Anak-anak, jangan lupa harus teliti mengerjakan seperti ini dan banyak-banyak berlatih. Selamat datang di contoh soal yang ketiga. Di sini perhatikan bangun ruang gabungan yang Budila tunjukkan ini.
Sudah jelas terdiri dari bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Langsung saja yuk kita tulis rumusnya. Luas permukaan kubus sama dengan 5 dikalikan panjang sisi pangkat 2. Loh Bu, kok cuman 5? Hayo. Sudah dibilang bahwa yang berhimpit tidak dihitung. Jadi hanya ada 5 sisi. Langsung kita masukkan angkanya. 5 dikalikan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu dikalikan 5. Hasilnya 80 cm persegi. Selanjutnya luas permukaan balok ya dihitung. Masukkan rumusnya. Nah, ada pengurangan sisi kali sisi. Karena sisi kubus berbentuk persegi kan? Luasnya sisi dikalikan sisi. Langsung kita masukkan angkanya. Panjang dikalikan lebar berarti 10 dikalikan 10. Panjang dikalikan tinggi berarti 10 dikalikan 1. Lebar dikalikan tinggi berarti 10 dikalikan 1. Sisi dikalikan sisi berarti 4 dikalikan 4. Langsung kita lihat hasilnya. Nah, yang di dalam kurung dijumlahkan terlebih dahulu. Barulah dikalikan 2, hasilnya 240 dikurangi 16. Maka 224 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun ruang gabungan di samping yaitu benar sekali 304 cm persegi. Mudah bukan? Ayo, kalian pasti bisa. Semangat! Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya. Dan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.